Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuzulfa Fitriani dari kelas 11 IPS 5 nomor presensi 14. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Begadang Terhadap Kegiatan Pembelajaran Siswa dan Siswi kelas 11 IPS 5. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hestu yang selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah membantu menulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkontribusi dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Latar belakang saya memilih karya tulis ilmiah ini adalah, pada zaman seperti sekarang ini, begadang bukan lagi hal yang lazim bagi masyarakat. Saat ini, banyak siswa dan siswi yang sudah terjangkit efek begadang demi alasan tertentu, tanpa mengetahui penyebabnya. Terkadang alasannya tidak masuk akal, seperti bermain game, menonton televisi, atau sebagainya. Tetapi banyak pula yang melakukannya demi alasan mengerjakan tugas sekolah yang menumpuk. Tujuan saya melakukan penelitian ini adalah mengetahui penyebab kebiasaan begadang terhadap pembelajaran siswa dan siswi, mengetahui pengaruh kebiasaan begadang terhadap prestasi siswa dan siswi di sekolah, dan yang terakhir mengetahui kegiatan yang dilakukan siswa dan siswi saat begadang. Landasan teori dari karya tulis ilmiah ini adalah, begadang menurut KBBI adalah suatu kebiasaan terjaga sampai larut malam dan tidur saat pagi datang. Begadang sering diartikan dengan insomnia, padahal dua hal ini berbeda. Insomnia adalah masalah kesehatan yang mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan untuk tidur, terutama tidur pada malam hari. Begadang merupakan hal yang dilakukan secara sadar. Kebanyakan orang begadang biasanya dikarenakan mengerjakan pekerjaan, entah itu tugas sekolah hingga kuliah, ambis belajar, kecanduan bermain game, dan lain sebagainya. Dengan begadang ini, kita menjadi bisa menyelesaikan pekerjaan lebih banyak. Tetapi, tanpa disadari, kebiasaan begadang merupakan salah satu kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan penyakit. Alasan-alasan yang membuat siswa-siswi begadang, yaitu belajar. Biasanya, para siswa rela berkorban waktu tidur untuk belajar dengan alasan mengerjakan tugas yang harus disiapkan besok, UTS, atau bahkan UAS. Menonton film. Tidak sedikit juga para siswa dan siswi yang begadang dengan alasan menonton film, karena alasan menghibur diri setelah seharian melakukan aktivitas sehingga mereka lupa waktu dan akhirnya begadang. Yang ketiga, bermain game. Biasanya hal ini terjadi pada siswa-siswi khususnya laki-laki, apalagi bagi yang kecanduan. Mereka bermain game online bersama teman-temannya. Jika belum menang, maka mereka tidak akan menyerah dan membuat mereka melupakan waktu tidurnya. Dan yang terakhir, ada sulit tidur. Ada pula sebagian siswa yang kesulitan tidur, padahal ia tidak melakukan aktivitas apapun. Jika terlalu sering dilakukan dan menjadi kebiasaan, begadang bisa memberikan efek buruk pada tubuh. Beberapa efek buruk jika sering melakukan begadang. Yang pertama, ada resiko penyakit diabetes. Yang kedua, ada prestasi akademik menurun. Yang ketiga, ada depresi dan perubahan emosi. Yang keempat, ada berat badan naik. Dan yang terakhir, ada penyakit darah tinggi dan gangguan jantung. Belajar. Dalam arti luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psikofisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Secara umum, begadang diartikan sebagai suatu proses interaksi antara diri manusia dengan lingkungannya yang mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep, ataupun teori. Belajar memiliki tujuan yang sangat banyak dan bervariasi. Beberapa tujuan dari belajar secara umum yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, dan yang terakhir pembentukan sikap dan akhlak. Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang saya pakai adalah menggunakan angket, yaitu dengan cara Google Form. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dalam angket tersebut. Yang pertama, apakah Anda suka melakukan begadang? Yang kedua, seberapa sering Anda melakukan begadang? Yang ketiga, apa saja yang menyebabkan Anda lakukan ketika begadang? Yang keempat, menurut Anda, apakah begadang mengganggu kegiatan pembelajaran berlangsung? Yang keenam, ada apa dampak begadang bagi kegiatan pembelajaran? Yang ketujuh, jika ada dampak positif, berikan alasannya. Yang kedelapan, jika ada dampak negatif, berikan alasannya. Hasil penelitian. Dari jawaban pada kuesioner yang telah dibagikan, terlihat bahwa hampir 90% siswa-siswi kelas 11 IPS 5 begadang. Sekitar 32% sampel begadang setiap hari, 64% kadang-kadang begadang, dan 4% jarang begadang. Perilaku begadang yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas 11 IPS 5 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bermain gadget, mengerjakan tugas, dan belajar.
Faktor-faktor tersebutlah sehingga aktivitas begadang sering terjadi di kalangan siswa-siswi kelas 11 IPS 5. Perilaku begadang sangat berpengaruh pada kesehatan siswa-siswi. Seperti pada data Kusina terlihat bahwa setelah mereka melakukan aktivitas begadang, di dalam proses belajar, mereka menjadi mengantuk dan tidak fokus dalam pembelajaran. Begadang bukan hanya berpengaruh pada proses belajar seseorang, melainkan juga akan berpengaruh pada kesehatan individu. Seseorang yang sering begadang akan kehilangan cara kerja sistem motorik mereka. Mata mereka akan bengkak dan mereka akan kesulitan bangun pagi. Kesimpulan yang saya dapat dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah begadang banyak mempunyai dampak negatif bagi para pelajar karena dapat mengganggu fokus siswa dan siswi dalam menerima pelajaran. Pengaruh begadang sangat besar bagi pelajar. Jika mereka telah kecanduan begadang, maka kesehatan mereka akan terganggu, termasuk juga dengan aktivitas mereka di pembelajaran. Pengaruh begadang bagi pelajar yaitu berkurangnya kemampuan akademik mereka. Mereka akan sulit untuk memahami pelajaran ketika sedang ujian, akan sering terlambat jam pelajaran, dan nilai mereka akan menurun. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.